Senja mulai menutup langit desa dengan warna oranye yang memudar menjadi kelabu. Sungai Cublung berkilau redup, seakan menahan rahasia yang tak ingin diketahui manusia. Di antara pepohonan yang menjulang, terdengar gemericik air dan suara burung yang kembali ke sarang. Penduduk desa sering memperingatkan, sungai itu indah tapi angker, tempat roh-roh lama berkeliaran. Chandra menata alat pancingnya di tepian sejak pagi. Seharian ia duduk menunggu umpan, menatap air yang tenang, namun tidak satu pun ikan yang berhasil ia tangkap. Matahari siang membakar kulitnya, namun ia tetap sabar, berharap ada ikan besar yang akan datang. Riak air yang samar, gerakan batang pohon yang tertiup angin, semuanya terasa monoton. Hanya suara alam yang menemani, hingga sore perlahan mulai merayap. Ketika senja mulai turun dan langit berwarna jingga keemasan, sesuatu berubah. Umpan Chandra yang seharian tak tersentuh, kini sering dimakan. Sesekali ia berhasil menarik ikan kecil, beberapa agak besar, dan setiap kali itu terjadi, jantungnya berdebar. Ia merasa tanggung untuk pulang, seakan sungai ini baru menunjukkan rahasianya menjelang maghrib. Namun jauh di ujung sungai, bayangan tipis mulai muncul di permukaan air. Wanita itu bernama Sumira, korban penjajahan yang tak sempat menemukan kedamaian. Dendamnya membekas menjadi sosok Serenggi, hantu wanita yang muncul saat maghrib, jam ketika ia mandi di sungai. Ia mengintai setiap orang yang datang, terutama para pemancing. Setiap gerakan mereka, setiap riak air dari perahu, menjadi pemicu kemarahan Serenggi. Serenggi terkenal kejam dan sadis. Konon, ia menarik korban ke dalam air tanpa ampun, menenggelamkan mereka perlahan sambil menertawakan teriakan mereka. Kadang, sisa-sisa korban ditemukan tersangkut di akar pohon sungai atau hanyut di permukaan air, tubuhnya terkoyak bekas cakaran Serenggi. Setiap pemancing yang terlalu berani-berani datang sendirian, tahu bahwa maghrib bukan sekadar waktu senja. Itu adalah jam ketika Serenggi aktif, dan setiap gerakan mereka bisa menjadi pemicu kemarahan hantu itu. Chandra melempar umpan terakhirnya. Riak air kecil terdengar, tapi sesuatu terasa aneh. Kabut tipis mulai merayap ke tepian sungai, menutupi sebagian batang pohon dan bebatuan. Suara langkah samar terdengar di bebatuan basah, tapi saat Chandra menoleh, tak ada siapapun di sana. Sebuah tawa tipis terdengar dari jauh, seperti nyanyian perempuan yang tak lengkap. Jantung pemuda itu berdegup kencang, tetapi kaki dan tangannya terasa kaku. Sungai itu kaya ikan, tapi juga kaya sejarah dan misteri. Konon Sumira sering menumpuk harta di bawah air, sisa-sisa yang ditinggalkan korban-korbannya. Penduduk desa selalu memperingatkan, pemancing yang terlalu berani bisa menjadi target Serenggi. Saat langit mulai gelap dan azan maghrib berkumandang dari masjid desa, Chandra menatap ke permukaan sungai. Di sana, di antara kabut dan bayangan, terlihat sesosok wanita pucat dengan rambut panjang basah menutupi sebagian wajahnya. Mata merahnya menatap lurus ke arah Chandra. Jantung pemuda itu berdegup kencang, tetapi kaki dan tangannya terasa kaku. Kabut semakin tebal saat senja menutupi sungai. Riak air terdengar samar, dan setiap gerakan daun atau batang pohon tampak seperti bayangan gelap. Chandra masih berada di tepian, menarik kail yang tersangkut di batu licin. Seharian memancing tanpa hasil, kini ikan kecil mulai memakan umpannya, membuatnya merasa sedikit lega. Namun sesuatu terasa aneh. Permukaan air bergerak sendiri, sesekali ada bayangan samar yang menatapnya. Dari kegelapan sungai muncul Serenggi. Mata merahnya menyala, rambut basah panjang menutupi sebagian wajah pucatnya. Ia menatap Chandra dengan kemarahan yang membara. Maghrib adalah jam mandinya, waktu yang ia jaga dengan ketat, dan Chandra, dengan gerakan memancingnya yang berisik, telah mengganggunya. Gigi Serenggi menggeretak, tawa tipis tapi menusuk terdengar, dan tangan pucatnya mengepal seakan siap menyeret siapapun yang mengusiknya. Chandra berusaha menarik kailnya dari batu, tapi ujung alas kakinya terpeleset. Sekejap kemudian tubuhnya tergelincir dan jatuh ke sungai. Air sungai yang sebelumnya tampak tenang kini terasa gelap dan menakutkan. Ia mencoba mengapung, tetapi ternyata ia tak bisa berenang. Panik mulai mencekam, napas tersengal-sengal, air masuk ke mulut dan hidungnya. Tangan dan kaki bergerak liar, mencari pegangan,
tapi sungai seakan menelan seluruh tubuhnya. Serenggi menyelam dari permukaan air, tangan panjang dan basahnya mencengkeram tubuh Chandra. Tarikan serenggi membuat Chandra terseret ke kedalaman yang lebih gelap. Air berputar di sekelilingnya, bercampur dengan teriakan yang tak bisa terdengar keluar. Tubuhnya tersiksa, rasa tercekik dan dingin merayap ke setiap sendi. Ia memukul dan menendang, tapi tangan serenggi seperti akar licin yang tak bisa dilepaskan. Setiap gerakan Chandra membuat serenggi semakin senang. Tawa tipisnya terdengar menembus riak air. Tubuh pemuda itu hampir kehilangan kesadaran. Matanya berkunang-kunang melihat gelap yang tak berujung. Arus sungai membawa tubuhnya lebih jauh. Semakin dekat dengan serenggi yang menunggu untuk memastikan korbannya tidak akan lolos. Air sungai berputar liar di sekitar Chandra. Tubuhnya terseret ke sana kemari, napas tersengal-sengal, panik mencekam setiap inci tubuhnya. Ia mencoba meraih tepi, berusaha tetap mengapung, tapi sungai menolak. Ia tidak bisa berenang. Dari kedalaman, serenggi muncul semakin agresif. Tangan pucat dan basahnya mencengkeram leher Chandra, menariknya ke bawah berkali-kali. Setiap tarikan membuat tubuh Chandra terbentur akar dan batu sungai. Rasa sakit menusuk ke tulang dan tubuhnya tersiksa. Serenggi seolah menikmati setiap gerakannya. Tawa tipis tapi menembus riak air terdengar jelas. Serenggi tidak hanya menenggelamkan, ia membenturkan kepala Chandra ke batu besar. Suara retak terdengar di tengah derasnya air. Saat Chandra mencoba melawan, tangan dan kakinya dipatahkan. Setiap usaha untuk melepaskan diri sia-sia, tubuhnya ditarik ke permukaan, lalu dibanting lagi ke bebatuan. Cakaran panjang serenggi meninggalkan bekas yang dalam. Darah bercampur air, menghitamkan arus sungai di sekitarnya. Panik Chandra memuncak, rasa sakit yang menusuk, kesulitan bernapas dan rasa putus asa membuat tubuhnya hampir menyerah. Ia memukul, menendang, meronta, namun cakar licin serenggi selalu lebih kuat. Tubuhnya tersiksa, dingin merayap ke setiap sendi, dan kegelapan sungai seakan menelan seluruh harapannya. Arus sungai semakin membawa Chandra ke bagian yang lebih dalam dan gelap. Serenggi menertawakan teriakan Chandra yang sia-sia, menunjukkan kesadisan yang murni. Tarikannya semakin kuat menyeret tubuh pemuda itu ke kedalaman yang hampir mustahil dijangkau manusia. Keesokan harinya, desa gempar. Warga yang melintas sungai di seberang menemukan mayat Chandra tersangkut di batu sungai. Kondisinya mengerikan. Kepala pecah, tangan patah, bekas cakaran menutupi seluruh tubuh. Darah bercampur air menghitam di sekitarnya. Tubuhnya masih utuh secara keseluruhan, namun bentuknya hancur. Warga panik dan histeris. Kisah serenggi kembali menjadi nyata dalam ingatan mereka. Dan rasa takut menyelimuti sungai yang dulu tampak damai. Sungai itu kini bukan sekadar tempat memancing. Ia menjadi simbol kekejaman dan kekuatan hantu wanita yang tidak pernah bisa dikesampingkan. Kabar kematian Chandra masih menggema di seluruh desa. Pagi itu ibu-ibu berlarian dari rumah ke rumah, wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Mereka memperingatkan anak-anak agar tidak mendekati Kali Cublung, sungai yang kini menjadi simbol teror dan legenda serenggi. Jangan mancing di situ, nak. Sungai itu sudah angker, teriak seorang ibu, suaranya bergetar. Anak-anak menatap permukaan air yang berkilat gelap dari kejauhan. Beberapa mundur ketakutan, beberapa lainnya hanya terpaku mendengar bisik-bisik warga tentang tubuh Chandra yang tersangkut di batu, hancur dan berdarah. Suara air yang mengalir terdengar lebih menakutkan dari biasanya, seakan ikut menegaskan ancaman yang menunggu di dalamnya. Di tengah kepanikan itu, seorang pemuda bernama Abidin tetap berdiri tegap di jalan setapak desa, menatap jauh ke arah sungai. Ia tidak percaya pada hantu, tidak percaya pada legenda, dan yakin kematian Chandra bisa dijelaskan secara logis. Kematian Chandra pasti ada penjelasannya. Tidak ada hantu-hantu macam itu. Gumamnya, nada angkuh dan menantang. Bibirnya menegang, matanya menyala dengan tekad seakan menantang serenggi yang konon menunggu pemancing pada jam maghrib. Sahabatnya Rastana mendekat, wajahnya tegang. Abidin, jangan macam-macam. Kau tidak tahu apa yang menunggu di sungai itu.
Kali Cublung bukan tempat main-main, kata Rastana dengan suara serius, nada panik yang tidak bisa disembunyikan. Namun Abidin hanya tersenyum tipis, kepala digelengnya pelan, matanya tetap fokus pada permukaan air gelap di kejauhan. Aku harus tahu sendiri, jawabnya tegas, langkahnya mantap menuju sungai. Rastana hanya bisa menatap dari jauh, perasaan gelisah bercampur cemas menyelimuti hatinya. Menjelang maghrib, kabut mulai turun, menyelimuti sungai. Permukaan air yang biasanya terlihat tenang kini berubah menjadi cermin gelap yang memantulkan cahaya senja secara samar. Riak-riak kecil muncul ketika angin malam melewati pohon-pohon, daun-daun bergesekan, menghasilkan suara samar yang terdengar seperti bisikan. Burung malam bersiul dari kejauhan, menambah kesan menakutkan. Abidin berdiri di tepi sungai, memandang air gelap tanpa sedikit pun ragu. Ia melepaskan peralatan memancingnya perlahan, menatap arus yang tenang namun penuh misteri. Jam demi jam berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Serenggi tidak muncul, arus tetap normal, kabut tetap tipis di permukaan. Abidin menatap permukaan sungai, napasnya teratur, rasa lega muncul di dadanya. Ia merasa keberaniannya diuji, dan malam itu ia merasa menang, setidaknya untuk sementara. Keesokan paginya, Rastana terkejut. Abidin masih hidup, sehat, dan tampak baik-baik saja. Ia menatap sahabatnya dengan campuran kagum, lega, dan sedikit takut. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Legenda Serenggi memang menakutkan, tapi keberanian dan keyakinan Abidin berhasil menaklukkan ketakutan itu. Sejak saat itu, Rastana merasa berani kembali. Ketakutannya terhadap Kali Cublung sedikit berkurang, dan hobinya memancing yang sempat tertunda kini kembali bersemi. Ia mulai merencanakan untuk melanjutkan rutinitasnya, memasang kail, duduk di tepi sungai, dan menikmati setiap detik di antara riak air yang kini terasa tidak lagi terlalu menakutkan. Walau kabut dan malam masih bisa membawa ketegangan, Rastana kini merasa bahwa keberanian bisa mengalahkan legenda, dan ia siap menantang sungai itu dengan tenang, penuh perhatian, namun tanpa rasa takut berlebihan. Pagi itu Rastana kembali ke Kali Cublung, membawa peralatan memancingnya. Sungai yang tenang di bawah sinar matahari, pagi tampak ramah. Namun kabut tipis di permukaan air dan angin lembab dari hutan membuatnya tetap waspada. Ia memasang kail, duduk di tepi sungai, mencoba fokus pada hobinya, meski bayangan cerita kematian Chandra beberapa hari lalu masih menghantui pikirannya. Seharian Rastana memancing, namun ikan enggan menggigit. Umpan dilempar dan ditarik berkali-kali, tapi tidak ada hasil. Sementara itu, suasana sungai terasa aneh. Riak air bergerak samar, suara dedaunan bergesekan terdengar lebih menyeramkan dari biasanya, dan angin dingin sesekali menembus tubuhnya. Rastana menatap permukaan air, merasakan sesuatu yang tak kasat mata, namun tidak berani menoleh atau mengalihkan perhatian sepenuhnya. Ada kehadiran aneh di dekatnya. Menjelang azan maghrib, ketegangan itu semakin terasa. Tubuhnya merinding, bulu kuduk berdiri, seolah sesuatu sedang mengawasi dari kabut yang menutupi sungai. Namun suara riang anak-anak dari kejauhan tiba-tiba memecah suasana. "Yah, pulang, disuruh ibu masang gas!" teriak kedua anaknya sambil melambaikan tangan. Rastana tersenyum lega, bangkit, dan segera berjalan pulang. Pikiran tentang istrinya yang super galak dan cerewet membuatnya bergerak lebih cepat meninggalkan sungai yang penuh ketegangan itu. Meskipun ia selamat, rasa aneh tetap membekas di tubuhnya, seperti bayangan yang mengintai dari jauh. Kali Cublung tetap menebar misteri, namun malam itu nasib masih berpihak padanya. Hari-hari berlalu dan desa kembali ke rutinitasnya. Aktivitas harian, tawa anak-anak, dan suara pedagang membuat suasana terasa biasa saja. Tak ada lagi bisik-bisik ketakutan di jalanan. Tak ada lagi wajah pucat yang menatap sungai dengan cemas. Namun, sore menjelang maghrib, Kali Cublung mulai menebar suasana berbeda. Kabut tipis menutupi permukaan air, angin lembab menggesek daun-daun, dan riak air terdengar samar, seakan menyembunyikan sesuatu di kedalaman. Di bawah pohon waru besar, Serenggi duduk, tubuhnya separuh tersembunyi oleh bayangan senja.
Rambut panjang basah menutupi sebagian wajah pucatnya, tapi mata merahnya menyala, menembus kegelapan dengan tatapan penuh dendam. Kulitnya pucat seperti mayat yang baru bangkit, jari-jari panjangnya mengepal, kuku tajam mencakar tanah, dan aura gelap menyelimuti sekelilingnya. Setiap gerakannya mengirimkan hawa dingin yang merayap ke seluruh tubuh, meski ia tetap tampak tenang bagi siapapun yang mungkin berani mendekat. Sungai ini adalah rumahnya, tempat ia tumbuh dan hidup ketika masih bernama Sumira. Di sini pula, banyak kenangan manisnya tersimpan, mandi di pagi yang cerah, bermain di tepian sungai, mendengar tawa alam yang mengiringi masa mudanya. Hanya air yang bisa menenangkan hatinya, hanya kabut dan riak sungai yang membuatnya merasa kembali hidup. Dengan perlahan, Serenggi mulai menenggelamkan tubuhnya ke air. Air yang dingin menyelimuti kulitnya, tapi di dalamnya ia merasakan hangat kenangan masa lalu. Senyum samar muncul di wajah pucatnya ketika memikirkan momen-momen itu, matahari sore yang menyinari rambutnya, riak air yang memercik, aroma tanah basah yang selalu membekas. Nostalgia itu seakan menenangkan amarahnya, meski hanya sebentar. Namun hadirnya manusia saat maghrib selalu menjadi gangguan. Setiap gerakan, setiap suara kaki di tepi sungai membuatnya menegang, marah, dan merasa tubuhnya terganggu. Ia tak ingin tubuhnya dilihat manusia, tak ingin kenangan itu ternodai oleh kehadiran yang tak diundang. Mata merahnya menyala lebih tajam, kuku-kuku panjangnya mengepah seperti siap mencengkeram siapapun yang berani mendekat. Seiring ia tenggelam perlahan ke air, Serenggi merasakan kombinasi kehangatan kenangan masa lalu dan kemarahan yang membara. Sungai tetap terlihat tenang dari kejauhan, seolah tak ada yang istimewa. Namun aura horor dan misteri yang menyelimuti Kali Cublung tetap tebal, menunggu siapapun yang berani mengganggunya lagi. Dari bawah pohon waru besar itu, Serenggi duduk, mengintai dan bersiap menyimpan dendamnya untuk manusia berikutnya. Hari Minggu itu, Andi dan Rasuli berangkat sejak pagi ke Kali Cublung dengan peralatan lengkap. Sejak kecil, keduanya bersahabat dan gemar memancing, sehingga setiap minggu jadwal memancing di sungai itu selalu mereka patuhi. Pagi cerah, udara lembab, kabut tipis menutupi permukaan sungai, dan suara burung serta riak air yang lembut menyelimuti tempat itu. Mereka bercanda, melempar umpan satu sama lain, sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring sore menjelang, matahari mulai condong ke barat, kabut menebal, dan udara terasa semakin dingin. Tepat saat azan maghrib berkumandang, terdengar teriakan keras dari tepi sungai. "Tolong! Teriak Andi dan Rasuli bersahutan. Suara mereka bergema ke seluruh desa, menembus hutan dan pepohonan di sekitar sungai. Tidak ada yang berani mendekat pada saat itu, hanya terdengar kepanikan, teriakan mereka yang bercampur dengan suara angin dan riak air. Kejadian malam itu hanya bisa ditangkap oleh pendengar dari jauh. Teriakan itu menembus kabut, meninggalkan rasa ngeri dan ketidakpastian di hati siapapun yang mendengarnya. Tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi di tepi sungai, hanya ketakutan yang menyelimuti. Keesokan paginya, desa gempar dan heboh. Warga berlari ke arah Kali Cublung, wajah pucat dan panik, beberapa bahkan menjerit histeris. Udara dipenuhi aroma tanah basah dan darah yang menusuk hidung, sementara kabut tipis pagi hari tampak semakin menakutkan di bawah sinar matahari yang lemah. Di tepi sungai, pemandangan mengerikan menanti. Andi tergeletak di tanah, tubuhnya seperti direnggut hidup-hidup. Kulitnya robek di berbagai bagian, otot dan daging terlihat koyak, seolah ditarik paksa satu persatu. Lengan kanannya terkulai, terpisah dari bahu, sementara kaki kirinya menekuk, tak wajar di belakangnya. Darah mengalir deras, menggenang di tanah dan bercampur dengan riak air sungai, menciptakan aroma besi yang menusuk. Kepala Andi retak, rambut basah dan bercampur darah, wajahnya meringis dalam kematian yang menyisakan ketakutan yang tak terhapus dari ingatan siapapun yang melihat. Tak jauh dari situ, Rasuli terlihat lebih mengerikan lagi. Dada Rasuli berlubang, paru-paru terlihat terurai di rongga dada, dan jantungnya hilang dari tempat semula. Seramnya, jantung itu tersumpal di mulut Rasuli,
membuat ekspresinya tampak menakutkan dengan kedua mata tetap terbuka, menatap kosong. Lengan Rasuli robek di beberapa bagian, kulitnya terkelupas di siku dan pergelangan tangan, sementara kaki dan perutnya penuh bekas cakaran yang dalam. Darah mengalir deras, menodai tanah dan batu di sekitarnya. Bau besi darah memenuhi udara, membuat siapapun yang melihatnya mual sekaligus ketakutan. Warga yang menyaksikan pemandangan itu histeris. Ada yang menangis, ada yang menutup mulut dan pingsan, sebagian lainnya berteriak meminta pertolongan. Suara gemuruh kepanikan memenuhi desa, sementara sebagian orang menatap sungai dengan rasa takut yang membeku. Tak lama kemudian, ambulans dan polisi tiba. Mereka berusaha menenangkan warga, mengamankan lokasi, dan mengevakuasi korban. Namun pemandangan itu tetap membekas di mata semua orang. Tubuh Andi dan Rasuli hancur secara brutal. Darah dan bekas kekejaman memenuhi daratan, meninggalkan trauma mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Kali Cublung tetap tenang dari kejauhan, tapi aura gelap dan horor yang ditinggalkan Serenggi tidak akan pernah hilang. Esok hari setelah tragedi Andi dan Rasuli, Abidin masih tidak percaya dengan hal-hal gaib yang selama ini dibicarakan warga desa. Ia menertawakan cerita-cerita tentang Serenggi, yakin kematian kedua sahabatnya masih bisa dijelaskan dengan logika. Dengan keberanian yang mungkin terlalu berlebihan, ia memutuskan untuk pergi memancing ke Kali Cublung. Ia bahkan menerobos garis polisi, mengabaikan peringatan warga, dan menyelinap menuju sungai yang penuh kabut itu. Siang itu, matahari bersinar cerah, angin lembab menyapu permukaan air, dan kabut tipis menutupi sebagian sungai. Abidin memasang kailnya, duduk di tepi sungai, dan mulai memancing dengan tenang. Ikan mulai menggigit umpannya. Beberapa lumayan besar berhasil ia tarik ke daratan. Ia terlalu asyik, larut dalam kegiatan yang awalnya tidak ia suka, melupakan alasan awal kedatangannya ke sungai. Detik demi detik berlalu, ia tersenyum sendiri, merasa puas dan hampir tidak menyadari senja mulai mendekat. Menjelang maghrib, kebutuhan mendesak memanggil. Toilet jauh di desa, dan Abidin memutuskan untuk jongkok di balik semak-semak dekat sungai untuk buang hajat. Ia menunduk, sedikit lega, tidak menyadari sepasang mata merah yang mengintai dari kejauhan, tersembunyi di balik pepohonan dan kabut. Serenggi menatapnya dengan penuh dendam dan kesabaran yang mengerikan, menunggu detik yang tepat untuk menerkam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tangan pucat dan panjang menarik tubuh Abidin secara paksa. Ia dibanting keras ke tanah tepat di tempat ia jongkok. Tubuhnya menghantam batu dan tanah dengan suara yang menggelegar. Jeritan Abidin pecah di udara, bercampur dengan teriakan maghrib yang masih bergema. Namun tidak ada seorang pun yang mendengar selain dirinya sendiri. Desa masih jauh, kabut menelan suara dengan kelam yang menakutkan. Abidin berusaha melawan, menendang, meninju, tapi tangan Serenggi seperti akar licin yang mencengkeram, menariknya kembali ke tanah. Setiap gerakan Abidin hanya membuat serangan lebih brutal. Kulitnya terkoyak lebih dalam, tulang terhantam, dan darah bercampur kotoran semakin mengotori lingkungan sekitar. Detik demi detik terasa seperti jam bagi Abidin. Rasa sakit yang menusuk ke setiap sendi, setiap organ, setiap bagian tubuhnya. Setiap detik berikutnya adalah penyiksaan yang tak terbayangkan. Tubuh Abidin diguncang, ditarik ke berbagai arah, kulitnya terkoyak dan berdarah. Darah bercampur kotorannya sendiri, menodai tanah dan semak di sekelilingnya. Kepalanya dihantam berulang kali ke batu, retak di beberapa bagian, wajahnya hancur tak berbentuk, mata dan rahangnya penuh darah, ekspresi meringis dalam kesakitan yang tak ada akhir. Tubuhnya tercabik, lengan dan kaki robek, otot-otot tersobek, tulang-tulang terdengar retak di setiap hentakan. Organ dalam mulai keluar dari rongga tubuh, perutnya hancur, jantungnya berderak di tempat yang salah, sementara usus dan organ lain menyebar di tanah. Serenggi menertawakan setiap jeritan Abidin, suara tipis tapi menusuk, memuaskan sadisme yang telah lama ia pendam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, Abidin akhirnya tak bergerak lagi. Tubuhnya tercabik dan bersimbah darah, bercampur kotoran sendiri,
Kepala pecah dan wajahnya tak lagi berbentuk. Organ-organ dalam berserakan di sekelilingnya. Hanya terdengar suara angin dan kabut, pagi yang menelan sisa horor dari tempat itu. Sungai tetap terlihat tenang dari jauh, seolah tidak terjadi apa-apa, namun aura kematian dan sadisme Serenggi begitu kuat, meninggalkan rasa takut yang akan menempel di desa untuk selamanya. Tidak ada saksi, tidak ada yang mendengar, hanya kengerian yang meninggalkan jejak. Desa masih belum menyadari tragedi baru ini, dan Kali Cublung tetap menunggu korban berikutnya, siap menelan siapapun yang berani mengganggu ketenangan Serenggi. Kabar kematian Abidin membuat Rastana terdiam ketakutan. Ia tidak percaya mendengar berita itu. Saat pulang ke rumah, wajahnya pucat, langkahnya lamban, dan sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan mengerikan yang menimpa sahabatnya itu. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya-tanya dan mencoba menenangkan, tapi Rastana hanya diam. Ia duduk di kursi, menunduk, dan membiarkan rasa syok itu meresap ke seluruh tubuhnya. Kata-kata istrinya tak mampu menembus ketakutan yang menekannya, dan ia tetap terdiam, kehilangan gairah untuk bercakap-cakap atau tersenyum. Seminggu kemudian, kedua anak Rastana datang menghampirinya. Wajah mereka polos namun memohon dengan suara kecil. "Ayah, kita ingin makan ikan bayong." Uang di rumah sangat terbatas, dan mereka tidak bisa membelinya. Hati Rastana berat, ia ingin menolak, namun tatapan anak-anaknya yang memohon membuat hatinya luluh. Dengan langkah perlahan dan rasa berat di dada, ia memutuskan untuk pergi ke Kali Cublung memancing, berharap setidaknya bisa membawa pulang ikan untuk anak-anaknya. Ia merencanakan diri untuk pulang sebelum maghrib, tidak ingin berada terlalu lama di Sungai Angker itu. Pagi itu matahari bersinar, namun udara terasa lembab dan sedikit dingin. Rastana memasang umpan dengan hati-hati, memeriksa setiap tali dan kail. Dari pagi hingga sore, ia duduk di tepi sungai, memantau air yang tenang, namun tidak satu pun ikan memakan umpannya. Beberapa kali ia mencoba memindahkan kail, mengubah posisi, atau mengganti umpan, tetapi hasilnya tetap sama. Keinginan untuk menyerah dan pulang muncul berkali-kali. Namun setiap kali ia mengingat permintaan anak-anaknya, hatinya kembali tegar. Ia bersabar tetap waspada terhadap suara riak air, angin, dan bayangan di sekitar. Mengetahui bahwa sungai ini selalu menyimpan rahasia gelap. Saat azan maghrib berkumandang, suasana berubah. Angin malam berhembus lebih dingin, kabut tipis menutupi permukaan sungai, dan bayangan pohon tampak lebih gelap dari sebelumnya. Tiba-tiba, kailnya terseret dengan gerakan aneh, berbeda dari tarikan ikan biasa. Dengan refleks, Rastana menarik kailnya sekuat tenaga. Dari permukaan air, seekor ikan bayong besar terangkat. Rastana menatapnya dengan kaget. Mata ikan itu berkedip seakan menatap langsung ke arah dirinya. Jantungnya berdegup lebih kencang, bulu kuduknya berdiri, dan seketika suasana sungai terasa berat dan menakutkan. Namun ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Rasa takutnya tertahan oleh kewaspadaan akan maghrib yang telah tiba dan tanggung jawabnya untuk membawa pulang ikan itu untuk anak-anaknya. Dengan hati-hati ia memasukkan ikan itu ke keranjang, berusaha menenangkan dirinya sambil berjalan pulang, tetap waspada terhadap setiap bayangan di tepi sungai. Meski hati Rastana penuh dengan ketegangan dan rasa takut samar terhadap sungai yang kini tampak lebih gelap, ia bersyukur karena membawa pulang ikan bayong itu untuk anak-anaknya, menahan rasa ngeri yang merayap di pikiran. Namun sungai tetap menyimpan misteri dan aura Serenggi yang menakutkan, seolah menunggu detik berikutnya untuk menelan siapapun yang berani mengganggu wilayahnya. Rastana pulang ke rumah dengan hati yang campur aduk. Setelah sehari penuh berada di tepi Kali Cublung, lelah fisik bercampur dengan waspada, terus-menerus membuatnya nyaris tak bisa bernapas lega. Namun saat ia menapaki halaman rumah, ia melihat senyum dan mata penuh harap keluarganya, dan seketika rasa lega itu sedikit menenangkan. Anak-anaknya berlari menyambut, tangan mungil mereka meraih kaki Rastana, sementara sang istri menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan bahagia. Begitu Rastana menaruh keranjang yang berisi ikan bayong besar di atas meja dapur, kegembiraan sederhana langsung terpancar di wajah semua orang.
Sang istri segera mengambil ikan itu, membersihkannya dengan hati-hati, lalu menggorengnya dengan bumbu sederhana, garam, sedikit cabai, dan minyak panas yang mendesis di wajan. Aroma ikan yang matang menyebar ke seluruh dapur dan ruang makan, mengisi rumah dengan kehangatan yang jarang mereka rasakan setelah minggu-minggu penuh kesulitan. Makan malam itu menjadi momen hangat yang jarang mereka alami. Anak-anak makan dengan lahap, sesekali tertawa, bercerita ringan tentang sekolah dan permainan mereka. Sementara Rastana menatap mereka dengan senyum tipis, merasakan damai yang jarang ia rasakan setelah serangkaian tragedi di desa. Ia merasa, setidaknya malam ini, keluarga kecilnya aman dan bahagia. Namun, keheningan yang terasa damai itu hanya sementara. Tepat saat tengah malam, keheningan itu dipecahkan oleh suara aneh dari kamar tidur. Sang istri terbangun dengan kejang hebat, tubuhnya menggeliat tak terkendali, dan hidungnya mulai mengeluarkan darah segar yang menetes ke bantal. Mata Rastana melebar, jantungnya berdetak kencang. Ia duduk di samping istrinya, mencoba menahannya, namun rasa panik mulai menguasai dirinya. "Bu, bangun Bu, kamu kenapa?" Suaranya parau bercampur panik, air mata dan keringat mulai berjatuhan. Tidak lama kemudian teriakan aneh dan rengakan terdengar dari kamar anak-anak. Dua anak Rastana mengalami gejala yang sama. Kejang, tubuh menggeliat, dan darah mulai menetes dari hidung mereka. Suasana rumah yang semula hangat berubah menjadi horor yang mencekam. Anak-anak meracau dalam kepanikan, suara mereka terdengar samar namun menusuk telinga. "Rastana, kembalikan ikanku, kembalikan ikanku." Rastana, yang tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya, berteriak minta tolong. Ia menendang pintu, memanggil tetangga, namun panik dan keputusasaan membuat suaranya terdengar terputus-putus. Warga yang mendengar panggilan mulai berdatangan, lampu-lampu dinyalakan, dan beberapa orang berlari ke rumahnya. Namun saat mereka tiba, tragedi telah terjadi. Nyawa sang istri dan kedua anaknya telah hilang. Tubuh mereka tergeletak dengan kondisi mengerikan. Darah mengotori selimut dan lantai. Wajah mereka tampak pucat dan tegang, seolah menahan ketakutan terakhir sebelum ajal menjemput. Rastana jatuh tersungkur di lantai, menatap mereka dengan mata kosong, dan tangisnya pecah sejadi-jadinya. Ia memeluk tubuh keluarga yang telah pergi, merasakan kehilangan yang tak tertahankan. Dalam diam, Rastana menyadari bahwa ikan bayong yang dibawanya pulang telah membawa kutukan yang tak terlihat. Aura horor dari sungai itu, yang selama ini hanya menunggu korban di Kali Cublung, kini telah menyusup ke rumahnya. Tidak ada suara lagi, hanya tangis Rastana yang menggema di malam yang sunyi, dan rasa takut yang mencekam bahwa Serenggi atau kekuatan gelap yang ada di balik ikan itu masih menunggu korban berikutnya. 7 hari telah berlalu sejak tragedi yang menimpa keluarganya. Rastana masih diselimuti duka yang pekat, marah bercampur dendam, namun juga rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Setiap malam ia menutup mata, bayangan istrinya dan kedua anaknya yang tewas mengenaskan terus muncul, menekannya dengan rasa bersalah dan ketakutan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama, ia harus menantang Serenggi. Bersama seorang dukun yang bersedia membantunya, Rastana memutuskan datang ke Kali Cublung tepat sebelum maghrib. Waktu yang selama ini menjadi jam aktif Serenggi. Sore itu, angin lembab menyapu permukaan sungai, kabut tipis menutupi permukaan air, dan suasana tegang mengisi setiap sudut kali. Rastana dan dukun mulai melakukan ritual, menaburkan garam, menyalakan dupa, dan melantunkan mantra-mantra kuno yang dipercaya bisa memanggil atau menenangkan makhluk halus. Suara mantra bergema di antara pepohonan dan riak air, tapi ketegangan tidak berkurang. Perlahan, dari permukaan sungai, Serenggi muncul. Mata merahnya menyala, menembus kabut, kuku panjangnya menajam, rambut basah bergerak liar di udara, dan napasnya dingin menembus kulit. Aura kemarahan dan amarahnya begitu pekat hingga tanah di sekelilingnya tampak semakin gelap. Kabut menyelimuti setiap langkahnya. Ia bergerak perlahan, namun setiap langkah seakan menimbulkan gelombang kengerian yang tak terlihat, tapi terasa mencekam. Serenggi menyerang pertama sang dukun. Kuku panjang dan basahnya mencakar leher dukun dengan kejam. Darah memercik deras, menetes di lantai tanah sungai,
sementara dukun menjerit dan berusaha memegangi lehernya. Kesakitan luar biasa membuat tubuhnya menekuk, tapi Serenggi tidak berhenti. Ia beralih ke Rastana, yang syok dan terdiam ketakutan. Dalam sekejap, tubuh Rastana diterkam dengan keras, dihantam ke tanah dengan kekuatan yang mematahkan beberapa tulang. Ia menjerit, suara teredam oleh kabut dan riak air, sementara dukun yang tersisa masih memegangi lehernya dengan tangan gemetar. Serenggi kembali ke dukun, menarik tubuhnya ke sungai. Ia mencelupkan kepala sang dukun berulang kali ke air dingin, menghantamkannya ke batu berulang kali, sebelum melemparkan kembali tubuhnya ke daratan. Darah bercampur air sungai, menciptakan aroma kematian yang menusuk hidung. Rastana, meski syok, mencoba merangkak untuk melarikan diri. Namun Serenggi menoleh dan dengan cepat menarik tubuhnya. Persendian Rastana dihancurkan satu persatu. Setiap patahan menimbulkan rasa sakit yang menusuk ke seluruh tubuh. Ia menjerit keras, suara parau karena rasa sakit yang ekstrim. Sang dukun masih hidup, tapi satu injakan terakhir dari Serenggi meremukkan tengkoraknya. Darah memercik ke sekeliling, dan dukun terhenti selamanya dalam kengerian yang mengerikan. Rastana masih sadar, namun tubuhnya lumpuh total. Semua tulang patah, persendiannya hancur, dan setiap napas yang diambil adalah rasa sakit yang mencekam. Serenggi mendekat dengan langkah pelan, menatapnya dengan mata merah menyala. Di depan Rastana yang masih hidup, Serenggi menusukkan kuku tajam ke dada, meremas jantungnya dengan kekuatan luar biasa, lalu mencabutnya dengan kasar. Rastana menjerit, wajahnya memucat, darah memercik dari mulut dan hidungnya. Serenggi tertawa tipis, mengerikan, lalu menyumpalkan jantung yang baru dicabut itu ke mulut Rastana. Sungai dan kabut menelan semua jeritan, meninggalkan rumah dan tepi sungai yang sunyi. Aroma darah dan kehancuran memenuhi udara. Rastana mati dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Tubuh dan jiwanya hancur oleh sadisme Serenggi. Aura makhluk itu semakin kuat, menandai wilayahnya, dan membiarkan siapapun tahu bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kemarahan dan kekejamannya. Desa kini gegar setelah rangkaian tragedi yang menimpa Kandra, Andi, Rasuli, Abidin, dan akhirnya keluarga Rastana. Polisi berjaga ketat di Kali Cublung, memasang garis pembatas dan lampu sorot untuk mengamankan area. Warga dan orang-orang dari kota tetangga datang berbondong-bondong, ingin melihat tempat yang menjadi saksi kejadian mengerikan itu. Sungai yang dahulu hanya dikenal karena ikan melimpah dan pemandangannya yang asri, kini menjadi topik hangat dan bahan perbincangan seisi kota. Siang hari ramai orang datang untuk berfoto di tepian sungai, sebagian karena penasaran, sebagian karena ingin mengabadikan momen di lokasi yang kini tersohor itu. Tawa dan suara kamera mengisi udara, sementara beberapa anak muda berani mencoba menantang mitos Serenggi. Namun begitu matahari mulai tenggelam dan malam menjelang, suasana berubah drastis. Sungai itu kembali sunyi, kabut menebal, dan dunia seakan berpindah ke dimensi lain. Gelap, dingin, dan penuh dengan aura yang menakutkan. Di bawah pohon waru besar, Serenggi duduk. Tubuhnya basah, rambut panjang basah, menutupi wajah pucat, dan mata merahnya menyala seperti bara yang siap menyambar. Senyumnya menakutkan, memancarkan kesadisan dan kemarahan yang telah lama dipendam. Tubuhnya bergerak perlahan, namun setiap gerakan seakan menimbulkan getaran yang bisa dirasakan sampai ke tepi sungai. Aura kemarahan itu meluap-luap, seakan siap melahap siapapun yang berani mendekat pada jam sakralnya, maghrib. Sungai tetap sunyi, hanya terdengar desiran angin dan gemericik air yang menenangkan bagi yang tidak tahu, tetapi bagi yang mengenal legenda Serenggi, itu adalah peringatan yang mematikan. Tak ada yang bisa memprediksi kapan Serenggi akan menerkam berikutnya. Kekuasaan dan sadisme makhluk itu tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, tragedi-tragedi yang terjadi membuat namanya semakin menakutkan dan menempel di ingatan setiap orang. Desa tetap hidup, orang-orang tetap menjalani aktivitas mereka, tetapi Kali Cublung dan Serenggi di bawah pohon wareh menjadi pengingat abadi. Di balik kabut, di balik ketenangan sungai, kekejaman menunggu siapa saja yang berani mengusik wilayahnya pada jam sakralnya. Senyuman Serenggi menandai kemenangan dan kekuasaan mutlaknya.
meninggalkan aura horor yang tak pernah pudar, menutup cerita dengan nuansa gelap yang membekas.